Baik, saya akan memulai pidato dalam 3, 2, 1. Dewan Juri yang kami hormati, di sisi pemerintah pembuka, kami percaya bahwa permasalahan yang terjadi di status quo adalah semua penganggaran pengeluaran pemerintah ditetapkan sendiri oleh pemerintah dan tidak pernah ada batasan sampai nominal berapa pemerintah dapat menggunakan anggaran untuk kegiatan atau program kerjanya. Kami rasa narasi yang ada di status quo adalah semakin banyak dana yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk melakukan pembangunan akan semakin bagus, di mana ini membuktikan bahwa pemerintah telah bekerja dan melakukan pembangunan atau perbaikan dengan maksimal. Padahal, dana yang digunakan adalah dana hasil hutang dan akibatnya hutang negara semakin menumpuk pada akhirnya. Dewan Juri yang kau hormati, kami rasa ini buruk karena dua alasan. Satu, pada akhirnya pemerintah tidak bisa menggunakan dana secara efisien karena tidak ada skala prioritas yang jelas dan hanya akan fokus pada satu permasalahan yang dianggap penting pada saat itu. Contohnya adalah bagaimana prioritas pembangunan sirkuit Mandalika untuk menjemput MotoGP yang menelan dana sangat banyak, bahkan hingga menimbulkan hutang yang banyak, bukan? Padahal di sisi lain ada permasalahan pemulihan pasca pandemi yang harus diatasi oleh pemerintah, dan misalkan permasalahan kenaikan minyak goreng dan juga ketidakstabilan ekonomi yang diakibatkan oleh perang Rusia Ukraina yang berdampak kepada dunia global termasuk Indonesia. Pada akhirnya prioritas pemerintah tidak akan pernah jelas karena mereka tidak memiliki limit atau batasan bagaimana mereka harus menggunakan dana secara efektif. Namun yang kedua, tanpa adanya limitasi atau pembatasan pengeluaran pemerintah ini, justru yang terjadi status quo adalah pemerintah merasa bahwa mengorbankan dana untuk mencapai suatu target pemerintah adalah hal yang efektif, seperti misalkan mereka memindahkan ibu kota dan lain sebagainya yang menelan dana tanpa adanya kekhawatiran kehabisan dana, karena narasi yang di status quo adalah hutang itu tidak apa-apa, dan ketika dana habis maka berhutang adalah hal yang dinormalisasi oleh status quo atau oleh pemerintah. Kami rasa hutang yang dilakukan pemerintah ini berkaitan langsung dengan bagaimana perekonomian negara yang harus diatasi atau dijaga kestabilannya. Di sisi lain, karakterisasi dari bank sentral adalah instansi yang netral di status quo, di mana mereka tidak memiliki kepentingan politik apapun, dan juga kepentingan mereka adalah memastikan bagaimana stabilitas keuangan perekonomian negara akan tetap stabil. Dewan Juri yang kau hormati, maka sebagai pemerintah pembuka, kami percaya bahwa bank sentral harus menetapkan batasan pengeluaran pemerintah untuk mencapai tujuan bagaimana pada akhirnya pengeluaran pemerintah akan efektif untuk mengatasi permasalahan yang ada di status quo dengan adanya pembatasan pengeluaran ini. Lalu beban pembuktian yang harus dibuktikan oleh oposisi adalah satu, mereka harus buktikan mengapa batasan pengeluaran untuk pemerintah ini buruk. Kedua, mereka harus membuktikan mengapa pada akhirnya efektivitas pengeluaran akan lebih ada di sisi mereka tanpa adanya pembatasan ini. Dua isu yang akan kami buktikan dalam pidato kali ini. Satu, kami akan buktikan mengapa pembatasan ini penting dan mengapa bank sentral harus membatasi pengeluaran pemerintah. Dua, kami akan buktikan mengapa pembatasan ini efektif sehingga dapat dijustifikasi. Memasuki isu pertama, kami akan buktikan mengapa pembatasan ini penting dan mengapa bank sentral harus membatasi pengeluaran pemerintah. Pertama, mari kita karakterisasi bagaimana pembatasan ini akan terjadi di status quo. Dewan Juri yang kami hormati, di sisi pemerintah pembuka, dunia yang akan kami bangun adalah dunia di mana pemerintah memiliki limit atau batasan dalam menggunakan uang negara untuk menjalankan program kerjanya, seperti mekanisme bahwa dalam 1 tahun misalkan, pemerintah hanya boleh menggunakan 10 miliar dana dan harus memaksimalkan dana tersebut. Mengapa ini penting? Kami percaya bahwa narasi yang ada di status quo, efektivitas dan juga prioritas penggunaan dana yang ada di status quo tidak pernah memiliki parameter yang jelas, di mana pada akhirnya parameter suatu proyek pemerintah dikatakan berhasil atau tidak hanya tidak pernah diukur dari seberapa efektif dana atau hutang yang dikeluarkan untuk menyelesaikan proyek tersebut, akan tetapi hanya berdasarkan seberapa megah atau seberapa mewah atau seberapa menakjubkannya proyek yang mereka buat, ya bukan apakah dengan sebanyak dana itu akan worth it atau tidak. Dewan Juri yang kau hormati, oke, mungkin oposisi akan mengatakan bahwa pada akhirnya misalkan sirkuit Mandalika memberikan benefit atau sorotan dunia kepada Indonesia, namun yang tidak dipertimbangkan adalah hal tersebut tidak efektif karena dua alasan. Pertama, sirkuit tersebut hanya digunakan dalam momentum tertentu dan tidak semua masyarakat bisa menikmati hal tersebut, maka kami rasa pembangunan sirkuit itu adalah hal yang eksklusif dan bukan hal darurat yang harus dilakukan oleh pemerintah, bukan? Pada akhirnya ini membuktikan bahwa prioritas pembangunan atau proyek pemerintah tidak pernah jelas. Namun yang kedua, meskipun pada akhirnya sirkuit tersebut memberikan sorotan dunia kepada Indonesia, ada masalah lain yang lebih membutuhkan dana darurat dalam kondisi atau dalam waktu yang sama. Misalkan seperti pemulihan ekonomi pasca pandemi. Dewan Juri yang kehormati, yang justru prioritas pengeluaran pemerintah di oposisi tidak akan pernah jelas. Kedua, mengapa pada akhirnya bank sentral harus membatasi pengeluaran pemerintah? Adalah kita perlu karakterisasi bahwa bank sentral merupakan pengatur keuangan di mana mereka tahu seberapa banyak hutang dan juga bagaimana kemampuan negara kita untuk membayar hutang pada akhirnya.
Namun, yang terjadi status quo bagaimana meskipun Bank Sentral tahu bahwa hutang negara sudah menumpuk, pemerintah tetap memiliki wewenang untuk berhutang dan juga menjalankan proyek mereka, bukan? Di sisi kami, sebagai pihak yang memiliki objektivitas, kami rasa Bank Sentral harus membatasi pengeluaran pemerintah agar pada akhirnya pemerintah bisa efektif menggunakan dana yang ada tanpa harus berhutang jika bukan dalam kondisi darurat. Dewan Juri Kahormati. Memasuki isu yang kedua, kami akan buktikan mengapa pembatasan ini efektif sehingga dapat dijustifikasi. Dewan Juri yang kami hormati, mari kita karakterisasi bahwa hutang seharusnya adalah hal yang dilakukan dalam keadaan darurat, bukan? Dan hutang merupakan solusi terakhir untuk menyelesaikan permasalahan yang ada. Namun, yang terjadi status quo, hutang adalah hal yang normal ketika pemerintah ingin melakukan suatu proyek atau membangun suatu pembangunan, maka tidak pernah ada pembatasan seberapa banyak dana yang dibutuhkan atau digunakan oleh pemerintah untuk membangun proyek tersebut yang efektif. Dewan Juri Kahormati. Kami rasa dengan melakukan pembatasan ini, yang terjadi status quo adalah pemerintah akan memiliki prioritas permasalahan yang harus segera mereka atasi dengan dana yang ada atau dengan dana yang terbatas, karena mereka akan bisa membagi dana tersebut agar efektif karena mereka memiliki pengertian bahwa dana yang mereka miliki terbatas dan mereka tidak bisa hutang seenaknya lagi seperti yang terjadi sekarang. Dewan Juri Kahormati. Maka yang akan terjadi adalah bagaimana mereka akan berusaha menyelesaikan pemulihan pasca pandemi dibandingkan mereka harus memindahkan ibu kota dengan menganggarkan dana yang sangat besar dengan berhutang. Kami rasa pemerintah akan mengerti bahwa meskipun Jakarta sudah sangat buruk dan pemerintah perlu memindahkan ibu kota, namun kami rasa hal tersebut bukanlah hal yang bisa dipaksakan pada saat ini karena pada akhirnya pemerintah masih memiliki prioritas lain untuk segera diatasi. Maka pada akhirnya ini akan membuat prioritas yang jelas di sisi pemerintah. Pada akhirnya misalkan dengan dana 10 miliar yang hanya boleh mereka gunakan, pada akhirnya pemerintah akan memanfaatkan dana tersebut untuk bagaimana meningkatkan ekonomi Indonesia. Pada akhirnya bukan menggunakan dana tersebut untuk melakukan pembangunan yang dampaknya tidak akan terasa pada saat ini dan bukan hal darurat yang harus segera diatasi. Namun yang kedua, mengapa pada akhirnya ini akan efektif? Pemerintah setidaknya akan memiliki tekanan untuk bagaimana mereka membuat program kerja yang efektif dalam kondisi yang darurat, dan mereka akan memprioritaskan apa yang menjadi hal yang darurat saat ini. Kami percaya bahwa tanpa adanya pembatasan ini, pemerintah justru akan lebih memiliki peluang untuk korupsi, dan pada akhirnya ini justru bisa menjadi satu langkah preventif untuk bagaimana mengatasi korupsi yang ada status quo, karena korupsi yang ada karena tidak adanya pembatasan. Maka bangga menjadi pemerintah pembuka.